Assalamualaikum teman-teman. Hai semua, kali ini aku bikin talam ketan. Ini cara bikinnya mudah banget, rasanya juga enak, dan bahan-bahannya juga murah, mudah didapat. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 20 x 20, tingginya 6 cm. Ini kita olesi dengan margarin. Lalu kita lapisi dengan kertas roti. Jika tidak ada, teman-teman boleh menggunakan daun pisang. Setelah selesai, ini kita sisihkan dulu. Bahan A, 500 gram ketan putih. Ini sudah saya cuci dan sudah saya rendam kurang lebih 2 jam. Lalu saya tiriskan. 350 ml santan, saya menggunakan santan kental dari parutan kelapa, 1 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Ini sudah saya cuci dan saya potong-potong. Lalu berikutnya kita akan masak ketan putih menjadi aronan setengah matang. Ini kita aronin dulu sebelum nanti kita kukus. Masukkan ketan putih. Ini akan kita masak kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Lalu masukkan daun pandan. Lalu garam. Yang terakhir santan kental. Lalu ini kita aduk sebentar supaya rata. Setelah itu kita masak menggunakan api sedang. Setelah kita masak kurang lebih 10 menit, ini kita aduk dulu. Lalu kita masak kembali kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Nah, teksturnya masih seperti ini teman-teman. Ini belum matang, masih agak keras. Setelah ini kita akan kukus. Ini kita kukus menggunakan api sedang kurang lebih 20 sampai 30 menit atau sampai ketannya matang. Sambil menunggu, kita akan siapkan bahan B. 500 ml santan kental, 2 butir telur, 80 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 190 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam, 200 ml perasan daun suji dan daun pandan. Ini saya menggunakan 10 lembar daun suji dan 5 lembar daun pandan. Jika tidak ada, teman-teman boleh menggunakan pasta pandan. Berikutnya, ini kita akan satukan bahan-bahan. Kita masukkan santan, lalu perasan daun suji dan daun pandan, 2 butir telur, lalu ini kita aduk menggunakan whisk. Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan gula pasir. Ini kita sambil aduk tepung terigu. Kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan tepung maizena, garam dan vanili bubuk. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini saya tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Ini option ya, boleh ditambahkan atau boleh tidak. Gunanya adalah supaya lapisan talam hijau teksturnya agak padat. Nah, ini sudah selesai, lalu kita sisihkan.
Setelah kita kukus ketan kurang lebih 25 menit, ini sudah matang. Lalu ini kita akan pindahkan ke dalam loyang. Lalu kita ratakan, kita tekan-tekan hingga rata bagian atas dan agak padat, tapi jangan terlalu padat sekali. Seperti ini sudah cukup, lalu kita sisihkan. Berikutnya kita akan masak talam hijau. Ini kita masak sebagian dari adonan, kurang lebih 3/4. Kita masak menggunakan api sedang, cenderung kecil, hingga talam hijau berubah menjadi kental. Seperti ini sudah cukup. Lalu ini kita satukan dengan ketan. Ini kita lakukan supaya talam hijau tidak merembes ke ketan pada saat dikukus. Setelah kita ratakan, ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita masak sisa bahan talam hijau. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, sampai seperti ini sudah cukup. Lalu kita satukan dengan talam hijau dan ketan yang tadi sudah kita campur. Lalu ini kita ratakan. Setelah rata, ini kita akan kukus kurang lebih 45 menit. Nah, setelah kita ratakan, ini kita akan kukus. Jangan lupa, panci sudah kita panaskan kurang lebih 10 menit. Lalu tutup panci, kita lapisin dengan kain. Ini kita akan kukus kurang lebih 45 menit. Setelah kurang lebih 45 menit, ini sudah matang. Lalu kita akan angkat dan kita dinginkan. Ini kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Jangan dipotong pada saat masih panas atau hangat ya. Setelah saya dinginkan kurang lebih 5 jam, ini kita akan keluarkan dari loyang. Kita sisir bagian pinggir yang menempel dengan spatula. Sekarang akan kita potong-potong.
Untuk potongannya selera ya. Boleh berbentuk apa aja, silahkan teman-teman berkreasi sendiri. Jika memotong menggunakan pisau, sebaiknya pisau dilapisi dengan plastik agar tidak lengket. Sekarang aku mau cobain dulu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hijaunya itu hijau natural ya, dari perasan daun pandan dan daun suji. Bismillah. Ini rasanya enak banget, ketannya itu pulen. Talam hijaunya juga enak banget, manisnya pas, dan bau daun pandan dan sujinya itu wangi sekali. Buat teman-teman, silahkan coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.